Selamat malam Mbak. Selamat malam. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Ain. Mbak Ain. Ya. Mbak Ain aslinya dari mana Mbak? Dari Gresik. Dari Gresik. Ya. Tinggalnya di Gresik. Iya, tinggalnya di Gresik. Iya. Mbak Ain ini hari ini hadir di acara pendapat kesepuan ya Mbak di bulan Maret. Dulu sebelumnya apakah udah pernah ke Boyolali? Awalnya sih saya lihat di YouTube-nya Mas Ari. Terus saya japri Mas Ari, saya langsung dimasukkan ke grup pendapat. Di situ saya tertariknya untuk mencari ketenangan dan apa sih untuk motivasi hidup, apa arti hidup yang sebenarnya gitu. Oh gitu. Dulu Mbak Ain lihat di YouTube. Iya. Ada videonya Mas Ari, terus join lewat YouTube ya waktu itu ya. Tapi langsung ke Mas Ari. Iya. Mas Ari. Nah, waktu Mbak Ain lihat YouTube terus japri ke Mas Ari itu ada problem apa yang men-trigger Mbak Ain sampai akhirnya kepengen tahu lebih jauh? Tentang kehidupan. Di situ untuk penjelasannya sangat menarik gitu. Selama ini saya tuh menjalani hidup seperti kok gini-gini aja gitu loh, seperti tidak bermanfaat gitu. Pengen untuk mendalami arti hidup sebenarnya apa gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang bilang itu kayak kebangkitan spiritual itu mungkin. Iya. Gitu ya. Jadi mungkin Mbak Ain ngerasa gelisah, ngerasa bingung tapi nggak tahu ini harus ngapain. Jadi waktu itu langsung japri ke Mas Ari langsung ya. Itu kapan itu Mbak? Pas awal? Belum lama sih. Mungkin bulan apa ya? Tahun kemarin? 5 bulan apa 4 bulan? Udah sekitar 5 bulan yang lalu. Iya. Bulan 8. Bulan 8. Ya, bulan 8. Jadi udah agak lama ya. Nah itu pas Mbak Ain dimasukin grup sama Mas Ari. Iya. Yang pertama Mbak Ain penasaran apa? Kan pasti Mbak Ain kan masih bertanya-tanya ini grup apa sih, terus nanti ini diajarin apa aja. Di situ kan grupnya itu setiap hari kan ada sarasean ya. Nah di situ saya menemukan kehangatan keluarga. Terus di sisi lain untuk istilahnya menemukan solusi permasalahan gitu. Kita punya masalah, terus justru banyak yang ngasih solusi. Terus mungkin kita tidak cerita, ada teman lain cerita, ini motivasi lah. Oh gitu. Jadi pas baru awal gabung aja Mbak Ain udah ngerasa nyaman ya karena teman-teman di situ care, terus saling ngasih support, saling ngasih solusi gitu ya. Di sisi lain masuk di Kaspuan itu bukan hanya jiwa kita yang mendapatkan kebahagiaan. Di sini saya setelah mendapatkan terapi dari ibu kembar itu sebenarnya awalnya saya tidak menyangka sama sekali. Yang awalnya saya itu banyak badan tuh terasa sakit tapi nggak tahu ini penyebabnya apa atau gimana. Setelah terapi sama ibu yang paling terasa itu ada 3. Apa aja itu Mbak? Ya, di tangan saya itu setiap malam nyeri banget. Awalnya saya pikir itu asam urat. Sudah saya cek ke dokter normal. Terus untuk kolesterol sudah normal. Akhirnya saya disarankan untuk ke dokter saraf. Di situ udah 2 atau 3 kali terapi.
nggak ada hasilnya. Akhirnya ya konsumsi obat kalau minum obat nggak sakit gitu. Terus saya juga nggak nyangka ketika di terapi ibu itu ibu langsung bilang kamu gini, padahal saya nggak cerita. Gitu. Iya, saya nggak cerita ibu kok. Ya, itu sesuai sama hasil diagnosa dokter ya. Padahal awalnya saya nggak pernah cerita apa-apa sama ibu. Itu salah satu di tangan sebelah kanan. Terus yang nomor 2 itu perut sebelah kiri di bagian atas itu sering sekali itu seperti ada gumpalan yang di atas sini tuh buat sakit banget. Terus kalau dibuat nafas itu juga sesak gitu. Itu hampir setiap hari gitu. Itu juga ibu juga tahu. Itu setelah terapi udah nggak sakit dan udah nggak sakit ya udah nggak pernah kambuh lagi. Yang nomor 3 itu bagian kaki. Kaki ini kalau yang sebelah kanan itu kalau tidur saya miring itu ini kayak mati rasa. Jadi saya tidurnya nggak bisa miring ke kanan, kadang sering Nah itu setelah diterapi ibu 1 bulan yang lalu itu udah nggak pernah sakit lagi. Padahal sampai sekarang udah nggak sakit. Tangannya juga udah nggak nyeri sekali. Kalau dulu kan tangannya yang sangat parah itu tangan tuh nyerinya tuh rasanya nyeri panas kayak nggak ada rasa. Pokoknya gimana ya kayak nggak tahu, nggak bisa bayangin, pokoknya setiap malam nggak bisa tidur. Gara-gara itu tidur sebentar kita langsung sakit sampai pagi nggak bisa tidur. Kayak ada penyumbatan kayak gitu loh. Jadi nggak tahu sakit. Setelah terapi udah nggak sakit sama sekali sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi Mbak Ayu nggak cuma sehat jiwa dan pikiran, fisik juga aja, tapi raganya juga bisa. Berarti kan udah beberapa bulan ya Pak? Untuk terapinya ibu 1 bulan yang lalu. 1 bulan? Iya, kalau terapinya baru 1 bulan. Pas tanggal 9 juga, tanggal 9 yang Jadi awal tuh jiwanya dulu yang disehatin, yang fisiknya juga dibantu sampai berkembang ya. Nah ini kan Mbak Ayu ini sudah mengalami banyak sekali perubahan ya. Mungkin nggak cuma dari pikiran saja, tapi juga dari fisik gitu. Nah harapannya ke depan Mbak Ayu pengen kayak gimana sih di Banaba Kasukuan ini? Atau mungkin ada yang mau pelajari, hal lain yang mau dipelajari, atau mungkin ada saran? Kalau yang pengen belajar masih banyak. Ya, ibaratnya kalau saya di itu masih kelas TK lah. Iya, masih minim banget. Masih banyak yang perlu kita pelajari di sini. Kalau kayak meditasi gitu lah, dulu udah pernah ini nggak sebelum di Banaba Kasukuan? Dulunya pernah belajar meditasi, hanya cuma nggak ada panduan seperti di sini sih, cuma disuruh merasakan keluar masuknya nafas gitu aja. Enggak, kalau di sini kan detail banget ya. Jadi lebih detail, jadi Mbak Ayu juga prakteknya lebih hasilnya lebih maksimal ya Mbak ya. Oke. Nah selain perubahan dari fisik, perubahan dari kesehatan mental yang Mbak Ayu juga di keluarga atau di sekitar lingkungannya Mbak Ayu, yang berubah nggak? Awalnya saya itu emang susah bersosialisasi, introvert gitu. Iya. Terus ngomong sama orang juga susah. Sekarang udah lumayan pede juga. Gitu. Iya. Ngadepi orang juga sudah mulai berani. Ada yang berkomentar nggak, mungkin dari teman atau saudara, orang tua gitu? Teman mungkin ya. Teman ya dulu paling ngerasain. Ya sering dikomentari. Sekarang beda, nggak seperti yang dulu. Iya. Mungkin ada teman-teman lain yang mungkin
ngalamin hal yang sama kayak Mbak Ain gitu. Mungkin ada saran nggak dari Mbak Ain supaya nggak salah langkah kan gitu, karena banyak orang yang ngalamin kebangkitan spiritual itu kan memang benar-benar dia nggak cuma sakit di mental aja tapi fisiknya juga kena gitu. Iya, ada di sini ada teman saya juga yang seperti itu, tapi kemarin tak ajak masuk sini masih belum, hanya pengen kalau apa itu tanya ke saya dulu. Gitu, sharing-sharing dulu ya. Sharing-sharing dulu. Ya semoga kedepannya dia mau mau gabung ya semua juga. Berarti benar-benar Mbak Ain itu dari awal kepingin memperbaiki kesehatan mental ya, tidak ada niat yang lain ya, tapi Mbak Ain mendapatkan manfaat yang lebih dari itu semua ya. Oke. Terima kasih sharingnya Mbak Ain, luar biasa menurut saya, karena hasil yang Mbak Ain dapatkan ini bisa merubah kehidupan Mbak Ain ya. Ya semoga ke depan lebih baik, kita semua semakin meningkat kesadarannya. Terima kasih Mbak Ain atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam.